Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Penajara. Saya dari kelas DKPRP 20B. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang periklanan atau History of Advertising. Sebelum menjelaskan sejarah tentang periklanan, saya akan memberitahu apa itu periklanan. Periklanan merupakan bentuk komunikasi yang digunakan untuk memberitahu, membujuk audiens, yaitu pemirsa, pembaca, maupun pendengar, untuk mengambil beberapa produk, ide, ataupun layanan. Adapun tujuan periklanan sendiri yaitu untuk meningkatkan pengenalan akan nama merek, konsep produk, di mana dan bagaimana membeli suatu produk tersebut. Media periklanan terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama ada media cetak, bisa berupa koran, majalah, maupun surat langsung. Dan yang kedua yaitu media penyiaran, bisa berupa televisi atau radio. Yang ketiga yaitu media elektronik, bisa berupa pita audio, pita video, maupun video disc. Dan yang keempat yaitu media display, bisa berupa papan reklame, tanda reklame, maupun poster. Gimana? Sekarang udah tahu kan apa itu periklanan, tujuan periklanan, dan media-media periklanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah periklanan di dunia melalui PowerPoint. So, keep on watching! History of Advertising. Sejarah periklanan di dunia. Yang pertama yaitu periklanan pada zaman Mesopotamia pada tahun 3000 sebelum Masehi yang dikenal dengan the word of mouth. Pada masa ini, pemilik barang yang ingin menjual barangnya akan berteriak di gerbang kota menawarkan barangnya pada pengunjung yang masuk ke dalam kota tersebut. Iklan sudah dikenal manusia dalam bentuk pesan berantai, word of mouth, yang bentuknya pengumuman-pengumuman. Pesan berantai itu disampaikan dari mulut ke mulut untuk membantu kelancaran proses jual beli. Lalu menggunakan jasa tukang teriak kota. Selanjutnya, iklan awalnya di sini menggunakan bentuk pesan berantai, disebut juga the word of mouth karena masyarakat masih belum mengenal word of mouth aksara. Jadi masih menggunakan mulut dari mulut ke mulut. Nah, yang kedua yaitu Yunani. Di Yunani, kebiasaan berdagang door to door dipertahankan sebagai suatu sistem pemasaran. Kebiasaan berdagang door to door masih terus dilakukan dan dipertahankan sebagai suatu sistem pemasaran di zaman Yunani dalam perdagangan antar kota atau polis. Nah, yang ketiga yaitu pada masa Romawi. Pada masa Romawi, penyebaran informasi secara sepihak melalui pahatan pada dinding kota relief mulai mengarahkan pesan dan produk pada segmen pasar jelas karena segmen itu telah direncanakan terlebih dahulu. Pada masa Romawi ini juga penggunaan tanda simbol atau papan nama juga mulai banyak dipasang di toko-toko. Selanjutnya, sejarah periklanan di dunia. Yang pertama yaitu pada tahun 1257. Dikenal dengan era kertas Eropa. Meskipun kertas untuk pertama kalinya ditemukan di Cina tahun 105 Ceylon, tetapi baru dikenal di Eropa pada abad ke-12. Yang kedua yaitu pada tahun 1455 yang dikenal dengan Gutenberg. Pada saat itu adanya penemuan mesin cetak yang pertama kali ditemukan oleh Gutenberg di Mainz, Jerman. Dimulailah penyebaran pesan iklan melalui media cetak. Lalu yang ketiga yaitu pada tahun 1655 yang dikenal dengan Relation aller Vernamer und Gedächtniswürdigen Historien, di mana pada masa ini semacam koran diterbitkan oleh Johann Carolus di Strasbourg dan diakui oleh Asosiasi Surat Kabar Dunia sebagai surat kabar pertama di dunia. Lalu selanjutnya pada tahun 1709, perkembangan iklan makin meningkat ketika masa revolusi industri terjadi. Iklan cetak berkembang lebih cepat di Inggris ketika Richard Steele menerbitkan surat kabar bertajuk Tatler pada tahun 1709.
Lalu yang kedua yaitu pada tahun 1920 yang dikenal dengan radio. Mengapa? Karena iklan radio mulai dikenal pada tanggal 2 November 1920 di Pittsburgh, Pennsylvania. Dan yang ketiga, pada tahun 1930 dikenal dengan televisi. Mengapa? Karena penggunaan televisi diperkenalkan pada tahun 1930-an, maka J. Walter Thompson mulai menjajaki pemasangan iklan melalui layar kaca. Lalu selanjutnya ini contoh-contoh gambar dari tahun ke tahun. Yang pertama yaitu ada gambar iklan cetak pertama muncul di Inggris tahun 1472, yaitu berbentuk poster tentang terbitnya buku-buku doa gereja. Seperti ini. Lalu yang kedua ini contoh gambar koran Relation yang diterbitkan oleh Johann Carolus pada tahun 1605. Lalu yang ketiga, ini koran yang berisikan bahwa pada tahun 1920 iklan sudah banyak tersebar melalui radio. Lalu yang terakhir, ini pada tahun 1930, koran ini menunjukkan bahwa iklan-iklan sudah tersebar melalui TV atau layar kaca pada tahun 1930. Lalu selanjutnya after World War II pada tahun 1945, yaitu setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, iklan-iklan di Amerika gencar mempromosikan war bond, obligasi perang, dan menyelipkannya pada iklan-iklan komersial. Ini contohnya yaitu seperti poster yang berisikan obligasi perang yang diselipkan pada iklan-iklan komersial. Lalu selanjutnya periklanan awal tahun 1950 sampai abad ke-21. Yang pertama yaitu pada tahun 1950, Dumont Television Network mulai meluncurkan program modern yang menjual iklan dalam hitungan waktu pada beberapa sponsor. Dan yang kedua yaitu masih tahun 1950, dalam beberapa kasus sponsor dilaksanakan kontrol yang besar atas isi dari pertunjukan sampai dengan termasuk memiliki agensi periklanan, seseorang benar-benar menulis pertunjukan. Lalu yang ketiga yaitu pada tahun akhir 1980-an dan awal 1990-an melihat pengenalan televisi kabel dan khususnya MTV. Dan yang terakhir yaitu pada pergantian abad ke-21, sejumlah situs termasuk mesin pencari Google memulai perubahan dalam iklan online dengan menekankan kontekstual yang relevan. Iklan tidak mengganggu dimaksudkan untuk membantu daripada membanjiri pengguna. Dan selesai, thank you. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah periklanan di dunia. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.